Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Riyati dengan NIM 210604013. Saya akan menjelaskan materi mengenai fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek kaitannya dengan permintaan dan penawaran agregat. Poin pertama, kita akan menjelaskan apa itu fluktuasi perekonomian. Fluktuasi perekonomian dapat diarti ketidakseimbangan atau guncangan dalam perekonomian, sehingga menyebabkan kinerja keuangan menjadi tidak stabil. Akibatnya, harga barang di pasar naik dan turun secara tidak pasti. Penyebab ketidakstabilan ini bisa jadi karena naik turunnya nilai variabel, nilai tertentu akibat perubahan mekanisme pasar. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu fluktuasi ekonomi jangka pendek. Fluktuasi ekonomi jangka pendek adalah naik turunnya mata uang luar negeri sehari-harinya, misalnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Nilai mata uang terus mengalami perubahannya setiap hari, dan bisa menunjukkan tren positif ataupun negatif. Jika dolar Amerika Serikat naik, maka menyebabkan nilai mata uang rupiah menurun dan terjadinya kenaikan harga barang. Permintaan agregat adalah permintaan agregat atau agregat demand adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk, barang, dan jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Nilai permintaan yang terdapat di dalam agregat ini akan dinyatakan dalam wujud nilai keseluruhan yang digunakan untuk produk, barang, dan jasa tersebut hingga level harga yang lebih spesifik dan pada periode waktu tertentu. Kurva agregat demand menjelaskan tentang hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan. Kurva agregat menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta. Faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat berslop negatif adalah efek kekayaan, dampak harga bunga, efek pembelian asing atau ekspor-impor. Sebagai berikut adalah kurva permintaan. Kurva permintaan agregat, jika penurunan tingkat harga, maka perusahaan akan menaikkan jumlah harga barang dan jasa yang diminta. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Yang pertama karena tingkat harga dan konsumsi. Ketika harga turun, nilai nominal dalam dompet tidak akan berkurang, namun nilai real dari uang itu akan berubah. Yang kedua, tingkat harga dan investasi atau suku bunga. Ketika harga turun, maka jumlah nominal yang perlu kita keluarkan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang sama akan berkurang. Yang ketiga, tingkat harga dan ekspor neto atau efek nilai tukar. Jatuhnya tingkat harga di suatu negara akan menyebabkan suku bunga di negara itu turun. Ketika suku bunga turun, maka investor akan mengalihkan investasinya ke luar negeri yang menaikkan penawaran mata uang negara itu di pasar falas. Dan mengapa permintaan agregat bisa bergeser? Yang pertama karena pergeseran karena konsumsi, yang kedua karena investasi, yang ketiga karena belanja pemerintah, dan yang terakhir adalah karena ekspor neto. Oke, akan kita lanjutkan ke materi penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Kurva agregat supply. Dalam jangka pendek, peningkatan harga dalam perekonomian cenderung meningkat jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Penurunan tingkat harga cenderung mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Terdapat 3 teori, yaitu teori mispersepsi, teori kekakuan upah, dan teori kekakuan harga. Berikut kurva penawaran agregat jangka pendek. Kurva penawaran agregat jangka pendek, jika turunnya tingkat harga, maka akan mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa dalam jangka pendek. Mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring dari kiri bawah ke kanan atas? Yang pertama karena teori kekakuan upah, yang kedua karena teori kekakuan harga, yang ketiga karena teori kesalahan persepsi.
Teori kekakuan upah, karena upah tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap tingkat harga. Maka penurunan tingkat harga mengakibatkan jumlah pekerja dan produksi menurun, sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa. Teori kekakuan harga, tidak semua harga disesuaikan dengan cepat terhadap situasi perekonomian cepat berubah. Penurunan harga yang tidak terduga mengena beberapa perusahaan yang mengenakan harga lebih tinggi dari yang diharapkan. Dan harga yang terlalu tinggi ini akan menurunkan penjualan dan mendorong perusahaan tersebut mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Teori kesalahan persepsi. Penurunan tingkat harga menyebabkan kesalahan persepsi perihal harga relatif. Dan kesalahan persepsi ini mempengaruhi produsen untuk menganggapi penurunan tingkat harga dengan menurunkan jumlah penurunan barang dan jasa. Mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser? Karena kenaikan tingkat harga yang diharapkan akan mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Penurunan tingkat barang dan jasa yang diharapkan akan menambahkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan menggeserkan kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan. Oke, kita akan melanjutkan materi kaitannya antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Kaitannya antara jumlah output yang diminta, kaitan permintaan agregat, kaitan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat atau kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang diinginkan dibeli orang pada setiap tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat, kaitan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga kaku dalam jangka pendek. Sekian materi, saya menjelaskan materi ini. Terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.